komitmen di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ternyata apa? Menjadi spion. Berapa besar dosamu di hadapan Tuhan. Tetapi di waktu Tuhan itu sifatnya kairos. Tetapi Allah mengizinkan mereka memutar-mutar. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa memasuki ibadah ya minggu kedua di bulan Juni. Ini sudah memasuki pertengahan tahun. Tidak terasa, tahun 2021 sudah kita masuki pertengahan tahun. Jadi perjalanan kita sudah masuki perjalanan, udah masuk setengah tahun. Jadi pertanyaan kita adalah, apakah selama setengah tahun ini bagaimana perjalanan hidup saya dan saudara? Amin. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, ya saya kembali kepada perjanjian lama. Firman Tuhan ini saya renungkan begitu lama dan ada hal baru yang saya dapatkan. Dan semoga hal baru yang saya dapatkan ini ketebak Bapak Ibu dapatkan juga. Ya, saya minta Bapak Ibu membuka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasal 78. Ini ayat ini begitu panjang, ya, sampai 72 ayat. Tapi saya tidak meminta Bapak Ibu untuk membaca seluruh ayatnya. Kita membaca ayat yang ke-41 saja. Mazmur pasal 78 ayatnya yang ke-41. Mazmur pasal 78 ayat yang ke-41. Oke. Kita baca secara bersama. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya. 1, 2, dan 3. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Saya baca, mohon didengar. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ini firman Allah ini tajam, teguran yang luar biasa bagi bangsa Israel pada masa itu. Kalau kita baca keseluruhan pasal 78 ini belajar tentang pelajaran atau apa yang kita pelajari dari sejarah kehidupan bangsa Israel di masa itu. Kehidupan bangsa Israel itu menceritakan di pasal 78 secara keseluruhan tentang perjalanan Israel di padang gurun. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun, dari manakah mereka? Waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Allah mengizinkan bangsa Israel memutar-mutar diri di atas di padang gurun selama 40 tahun. Yang harusnya secara perkalian, secara matematik, secara realnya itu hanya bisa dilewati paling lama kurang lebih daripada 14 hari perjalanan jalan kaki. Tetapi Allah mengizinkan mereka memutar-mutar di atas padang gurun itu kurang lebih daripada 40 tahun. Penderitaan mereka dapatkan di sana selama 40 tahun. Kemudian di dalam pasal 78 ini juga menceritakan tentang apa? Kebodohan, kekerasan hati, kedekilan hati bangsa Israel terhadap Allah yang menuntun mereka. Sampai di pasal 78 di ayat 41 ini Allah dengan terang-terangan firman Allah berkata apa? Berulang kali. Secara kalau bahasa aslinya di Ibrani bukan berulang kali, tetapi di sini berkali-kali. Artinya kalau udah berkali-kali artinya apa? Bukan hanya satu, bukan hanya dua, sudah jamak begitu banyak. Mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus, yaitu Allah sendiri. Nanti di akhir cerita ini, apakah juga Allah menyakiti mereka? Apakah Allah, bagaimana cara Allah terhadap bangsa Israel? Dan saya saudara, ini nanti kita belajar kondisi saat ini seperti apa yang terjadi.
Apakah mirip-mirip kejadian waktu masa-masa itu? Saya kasih tema hari kita hari ini tuh, Allah itu tetap setia. Katakan Allah itu tetap setia. Allah itu tetap setia. Pertanyaannya, saya dan saudara, apakah masih tetap setia atau tidak? Allah itu kekal adanya, tidak akan berubah-ubah. Yang suka berubah siapa? Saya dan saudara, betul? Allah itu tetap setia. Yang suka berubah setia, saya dan saudara, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh situasi. Kalau hatinya lagi bagus, ya dia suka, dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa beribadah kepada Tuhan, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa berdoa. Akan tetapi ketika sudah ada kehidupannya sudah mulai kacau balau, mulai kata muncul dalam hidupnya 4L: lemah, letih, lesu, dan lunglai. Dia tidak lagi ingat. Bangsa Israel di masa itu tidak sedikit Allah membinasakan mereka di padang gurun. Hanya sepersekian persen yang Tuhan selamatkan menuju tanah Kanaan. 3/4-nya Allah musnahkan bangsa Israel di padang gurun. Kalau jemaat GBI Agape yang ada dalam ruangan ini maupun ada di rumah, saya rasa jangan sampai yang 3/4-nya kita katakan 4/4-nya bukan dibinasakan, tetapi kita semua diselamatkan menuju tanah Kanaan itu. Allah yang setia tidak memandang dosa dan dosa perbuatan salah saudara. Yang dia lihat perubahan hidup. Kalau kita baca di Amsal ini, di Mazmur pasal 78 ini, itu sampai ketika mereka melihat Allah, bangsa Israel itu melihat begitu Allah mengasihi bangsa Israel. Betul? Sampai mereka melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sedang terjadi di bangsa Mesir. Nanti kita melihat ada nanti waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu, ada satu tempat di mana Tuhan tempatkan mereka, yaitu tanah Goshen. Tanah Goshen itu dikhususkan, kata Tuhan di dalam, nanti kita baca di dalam, coba deh, bukan aja. Keluaran pasal 8 ayat 22 sampai 23. Supaya Bapak Ibu tahu. Keluaran pasal 8 ayat 22 dan 23. Oke, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di ayat 23 apa? Sama-sama. Ya, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan. Allah berjanji bagi bangsa Israel yang setia, Dia akan membedakan tempat di mana mereka berada dengan orang-orang yang akan binasa. Waktu Allah menurunkan, mengizinkan terjadinya tulah-tulah. Berapa tulah yang terjadi di bangsa Mesir? 10 tulah. Tetapi Dia menyelamatkan umatnya. Tetapi Dia menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Dia menyelamatkan umatnya yang setia. Tetapi orang yang tidak setia, Dia musnahkan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Allah memilih
musnahkan semua? Kenapa tidak dia berikan semua? Inilah satu pembelajaran bagi bangsa Israel. Dia memperlihatkan karena selama ini bangsa Israel itulah tegar tengkuk dan keras hati, tidak percaya. Allah memperlihatkan kuasanya bagi bangsa Israel. Supaya apa? Mereka berubah, bertobat. Dan terkadang bangsa, terkadang saya dan saudara, orang-orang Israel, orang Kristen masa kini memiliki iman seperti iman Thomas. Betul? Bapak Ibu tahu iman Thomas? Apa imannya Thomas? Sebelum dia melihat dan melihat secara semata memegang apa yang dia minta itu, maka dia belum Tuhan izinkan kepada dia, Tuhan kasih tahu, betul? Tuhan nyatakan bagi Thomas supaya apa? Thomas percaya. Ini salah satu contoh orang percaya, orang Kristen yang memang juga membutuhkan itu, membutuhkan kenyataannya. Tapi terkadang saudara-saudara masih mencari mujizat, masih mencari mana. Padahal di depan mata saya dan saudara Tuhan sudah nyatakan mujizat itu. Tapi masih belum percaya. Apa yang terjadi saat ini? Kurang lebih kita sudah memasuki 1,5 tahun ya. Hampir menuju 1,5 tahun lebih. Karena kemarin di bulan Maret sudah 1 tahun. Masa pandemi Tuhan izinkan terjadi. Sampai dengan detik ini. Kita berkata apa? Ebenezer. Sampai dengan saat ini Tuhan masih melihara saudara karena Allah setia. Bukan saya dan saudara orang yang suci, tidak. Saya dan saudara orang berdosa, katakan amin. Tetapi dia masih melihat apakah anak-anakku masih tetap bertahan setia sampai pada akhir zaman. Saya dan saudara imani dan doakan bahwa rumahku seperti tanah Goshen. Keluargaku seperti umat pilihan Allah yang ada di tanah Goshen. Tuhan kecualikan. Pekerjaanku seperti di tanah Goshen. Keluargaku seperti di tanah Goshen. Allah mengecualikan itu ketika terjadi musibah itu. Pertanyaan, apakah orang yang berdosa, orang yang belum bertobat, Allah kasih kesempatan atau tidak? Justru orang Israel yang berdosa ini, justru orang Israel yang tegak teguh ini, justru orang Israel yang keras kepala ini, yang hatinya keras ini, Tuhan masih kasih kesempatan supaya apa? Mereka berubah. Kesetiaan Allah tidak dapat dibatasi oleh siapapun, tidak dapat diukur, tidak dapat dihitung. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara masih tetap setia di dalam kondisi apapun? Di ayat 241 pasal 78 di Mazmur tadi, dia bilang apa? Berkali-kali mereka mengapain? Berkali-kali mereka mencobai Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi Allah tetap setia memelihara mereka. Terkadang kita salah memanfaatkan kasih karunia itu, salah memanfaatkan kasih Allah itu, salah memanfaatkan bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gunakan untuk hidup biasa saja. Justru ketika dikasih kita kesempatan, di situ kita harus membuat kualitas kita lebih baik. Amin. Di tempat pekerjaan biasanya, contoh Januar, di tempat pekerjaan Januar, ketika dikasih kesempatan dalam sebuah jabatan,
tentunya Yanwar tidak mau seperti yang dulu lagi. Yanwar harus meningkatkan kualitas hidupnya supaya apa? Bosnya melihat ini Yanwar layak untuk dipercayakan lagi. Coba ketika dikasih kepercayaan, kesempatan kepada Yanwar, tentunya dia mau justru kualitas pekerjaan lebih turun daripada sebelumnya. Tentunya bosnya melihat ini belum layak. Sama seperti Tuhan kita. Dia mau ketika Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk berubah, kualitas hidup kita juga semakin baik. Bukan merosot, iman kita semakin meningkat, bukan lemah. Kepekaan kita dengan suara Tuhan semakin peka, bukan malah mut-mutan atau mut-mutan ya. Kalau lagi senang ya senang, kalau lagi ada masalah ya bodoh amat. Seperti yang pertama, kalau kita melihat di sini, Allah tidak memandang seberapa besar dosamu di hadapan Tuhan, tetapi Dia melihat kamu, saya, saudara, Bapak Ibu percaya bahwa Dia sanggup memelihara kita. Lihat mukjizat yang terjadi dan percaya itulah Allah. Amin. Lihat apa yang Tuhan kerjakan sekecil apapun dan lihat bahwa di situ Allah ada. Jangan menunggu lagi di mana lagi Allah. Jangan seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan selamatkan mereka dari tanah Mesir, selamatkan mereka daripada tulah-tulah, ya, sampai tulah terakhir apa? Anak sulung mati, ya. Tuhan masih selamatkan bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel 100% tidak ada 3/4 itu tidak harusnya dimusnahkan di atas di tanah di padang gurun itu. Harusnya kalau mereka sadar kasih Tuhan, kalau mereka sadar karya Tuhan. Justru karena mereka belum sadar sepenuhnya, maka sebagian bahkan lebih besar, sebagian besar Tuhan musnahkan mereka di dalam perjalanan di padang gurun. Kenapa? Karena hanya mereka melihat mujizat dan mereka belum percaya sepenuhnya. Mereka masih merengek, masih meminta, masih keras kepala, keras hati dan sebagainya. Pilihan ada di tangan bangsa Israel. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Sekalipun kita sudah berkali-kali menyakiti hati Tuhan, sekalipun kita sudah berkali-kali membuat Tuhan sedih, tapi harusnya ketika kita sadar, maka Allah tidak memandang seberapa besar dosa saya dan saudara. Dia akan menyelamatkan saya dan saudara dan masuk pada tanah perjanjian itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu berbicara tentang di sana semua tersedia dan segala sesuatu, ya. Tanah di mana ada kedamaian di sana. Di tanah Kanaan penuh susu dan madu, nggak ada kekurangan di sana, nggak ada keluar karena semua Tuhan sudah sediakan. Tetapi karena kedegilan hati bangsa Israel, makanya hanya 1% Tuhan bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan saya percaya untuk kita saat ini anak-anak Tuhan, bahwa kita jemaat GBI Agape ini kelak di akhir hidup kita akan bertemu di kerajaan Allah yang kekal. Semua yang ada di bangku ini tidak ada satupun yang terlupakan, semua ada di sana. Baru kita lihat, ini Adi, ini Pak Andrian ini. Dia kan ngomong, waduh ini ada Ibu Yati. Jangan sampai nanti ketika sampai sana dia lihat, nah, bro, isi air mana ya? Si Pinya mana ya? Kenapa? Makanya Tuhan berkata, selama kita hidup, mari kita berusaha untuk mengejar dan mengerjakan keselamatan saya dan saudara. Ketika kita malah keputusan mengikuti Yesus, ya, ada salah satu kemarin baru berapa 2 minggu yang lalu yang baru dibaptis di kita, hari ini hadir ya. Itu bukan
akhir dari semua perjuangan, bahwa dia udah, itu baru awal memulai menyerahkan diri. Perjalanan hidupnya masih jauh, proses ini masih jauh. Untuk apa? Dia benar-benar menjadi milik Allah yang sepenuhnya. Kalau kita melihat di pasal 8, Keluaran pasal 8 ini luar biasa. Bagaimana Allah mengizinkan tulah ini terjadi. Sampai terjadi hujan es. Bangsa Mesir yang saat itu Tuhan musnahkan. Kenapa? Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau menjadi kepunyaan Allah. Dan saat itu bangsa Israel terselamatkan dari keadaan itu. Pertanyaannya, kenapa selama masa di padang gurun Tuhan musnahkan mereka? Ternyata Allah menyaring kualitas hidup kita di masa perjalanan hidup kita sebelum Dia datang kedua kali. Selamat datang Pak, silakan duduk Pak. Keselamatan tidak dapat kita raih hanya dengan cara, kalau di luar sana apa? Keselamatan tidak dengan cara apa di luar sana? Cukup berbuat baik, beramal. Kalau hanya itu yang kita kerjakan, berarti apa bedanya saya dan saudara dengan orang dunia sana, orang di luar sana? Bedanya saya dan saudara, ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, kesempatan itu kita kerjakan dengan baik. Kita tingkatkan kualitas hidup kita, semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin turun. Betul? Kalau kita udah biasa berdoa, maka jangan lagi lupakan doamu. Kalau sudah biasa renungkan firman Tuhan setiap hari, jangan sesekali berhenti. Sekali berhenti akan membuat saya dan saudara dia tarik keinginan itu untuk tidak melakukannya lagi. Sama seperti itu bangsa Israel, kerasnya hati. Ingat, firman Tuhan itu luar biasa, tajam. Dia bisa menghancurkan itu sebenarnya. Kalau kita sering baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Makanya kalau merasa keras hati, keras kepala, banyak baca firman Tuhan. Betul? Dan anak Stephen ini, dia karena udah makin besar semakin agak lebih sedikit agak keras. Ya mungkin karena di rumah itu hanya satu laki-laki, kalau di rumah ada 2 perempuan. Dia merasa mempertahankan diri, egonya masih ada. Nggak bisa tidur sebelum baca firman Tuhan, tidak. Bangun pagi-pagi mau ngantuk tetap bangun, harus baca firman Tuhan. Setiap dia buat kesalahan, lalu dia ngomong sama kita, aduh maaf ya, saya tadi baca firman Tuhan saya salah lagi. Ya, jadi kan firman Tuhan ternyata apa? Menjadi spion, ya, menjadi spion bagi dia. Karena udah baca sebelumnya, ketika dia melakukan kesalahan, dia ingat itu. Dia tahu dia salah. Anak kecil, apalagi lagi Bapak Ibu yang sudah lebih dewasa, tentunya lebih dari pengertian Stephen ini Bapak Ibu tahu. Amin. Mari kita belajar dari sejarah Israel. Jangan pelajaran bangsa Israel ini yang buruknya kita dapatkan, ambil sejarah yang baiknya. Tuhan kasih kesempatan, selamatkan dari maut. Kalau Bapak Ibu pernah Tuhan selamatkan dari maut, selamatkan dari keadaan seperti saya sebelum menikah, ini ceritanya luar biasa. Besoknya menikah, sore ini saya masih pergi jalan, melihat gedung sudah jadi apa belum, kan dulu itu nggak ada panitia saya. Nggak ada orang, baru setelah saya menikah itu baru mulai banyak anak-anak datang di samping saya. Dulu itu mereka nggak ada, saya saja urus sendiri. Setelah itu saya pergi melihat gedung, saya pergi masih bagikan itu surat undangan, pergi kepada teman sahabat.
tepatnya di Sitanala, sebelum lampu merah. Begitu saya belok, apa yang terjadi Bapak Ibu? Angkot di sana kan ngeri. Mereka dua arah, ini dua arah. Begitu saya belok ke kanan, disenggol oleh angkot dari belakang. Di depan saya ada angkot yang berlawanan arah. Ketika saya melihat ada angkot di sebelah mana, saya putar ke kiri, disenggol lagi, 3 kali disenggol. Begitu jatuh. Puji Tuhan, helm masih ada, Pak. Saya pakai helm, saya pakai jaket. Tuhan selamatkan saya dari maut. Ini salah satu bentuk contoh bahwa Tuhan masih selamatkan saya dari maut. Ini kesempatan untuk tetap bersyukur dan memperbaiki diri. Saya nggak tahu. Begitu saya ceritakan dulu tuh sama Tarik, yang istri saya saat ini. Nangis. Belum berapa menit udah nyampe di kampung coba ceritanya. Bagaimana? Allah sanggup ketika Tuhan pernah Dia kerjakan menyelamatkan kita dari segala keadaan. Ingat itu, bahwa Tuhan masih kasih kesempatan itu bentuknya bukan kronologis atau kronos yang bisa diulang-ulang. Kesempatan yang Tuhan kasih sifatnya kairos. Kairos Tuhan hanya sekali kesempatan itu. Kalau Dia kasih kesempatan lain itu beda lagi kesempatannya. Kairos Tuhan kedua kali beda lagi, bukan kesempatan yang sama. Betul? Ketika Tuhan kasih kairos sekali saja dalam kehidupan saudara, jangan sia-siakan, ambil. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan kasih kesempatan mereka untuk selamat daripada maut itu, daripada tulah-tulah itu. Tetapi kesempatan berikutnya beda. Akhirnya banyak yang mati di padang gurun. Tuhan kasih kesempatan saya dan saudara sampai dengan detik ini. Kita melewati masa-masa ini. Bapak Ibu ambil itu, pegang itu. Karena kesempatan berikutnya tidak akan pernah sama. Dan tidak terulang kesempatan yang sama. Saya ulang, waktu Tuhan itu sifatnya kairos, hanya sekali. Karena kejadian besoknya beda, kejadian berikutnya beda. Maka ketika kita salah mengambil kesempatan sebelumnya, maka untuk berikutnya kita akan mengalami salah langkah mengambil kesempatan itu. Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Allah tetap setia dari segala keadaan apapun yang kita lakukan. Tapi jangan sampai hidup kita juga berubah-ubah setia. Saya pernah sampaikan ini beberapa bulan yang lalu. Saya bilang manusia terkadang berubah seketika oleh karena situasi, oleh karena keadaan, moodnya, ya, imannya berubah. Dia telah memulai yang terbaik bagi saya dan saudara. Harusnya ketika bangsa Israel memulai hidupnya, ketika Tuhan menyelamatkan mereka, itulah kesempatan pertama bagi mereka untuk lolos dari maut itu. Harusnya berkata, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku dan berharga simu padaku. Katakan sama-sama. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah
kejahatan, tidak lagi mengeraskan hati. Saya dan saudara, ketika Tuhan memulai sesuatu dalam hidup saya dan saudara, kesempatan itu ambil. Katakan, Tuhan, sekarang aku mau menyembah-Mu, sekarang aku memuji-Mu, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Berarti respon saya dan saudara terhadap karya Tuhan, terhadap kesetiaan Tuhan, buat janji, kita buat janji kepada Tuhan, aku akan menyembah-Mu ya Tuhan, aku akan memuliakan-Mu ya Tuhan seumur hidupku, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan apapun aku tetap menyembah-Mu. Katakan amin. Jangan ketika ada lagi senang kita memuji Tuhan. Awal bulan kita datang kepada Tuhan, mulai pertengahan sampai akhir Tuhan lupa Tuhan. Itu namanya, saya pernah sampaikan, itu Kristen tomat. Masalahnya di gereja ini kita nggak sering giling cabai, betul? Gereja Tuhan tidak pernah menyediakan untuk jual cabai jadi. Kalau itu banyak boleh, berarti kita siapkan jadi kita jadi orang Kristen tobat dan kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Jangan, Allah tidak menghendaki itu. Jangan sampai Tuhan binasakan kita sebelum pada akhir hidupnya. Gak apa-apa Tuhan ambil keselamatan kembali kepada Allah, tetapi hidup kita, jiwa kita, roh kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Amin. Tetapi kalau kita tidak mengambil kesempatan itu dengan baik, jiwa dan roh kita tersiksa, tubuh kita tersiksa. Makanya Yohanes waktu di dalam Matius, sebelum dia membaptis, dia berkata apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Luruskanlah jalan. Allah meminta bangsa Israel, Allah meminta orang-orang Kristen, orang percaya memberi diri dibaptis. Artinya memulai hidup baru. Memberi diri dibaptis sebelum mati sudah diselamatkan. Tetapi memberi diri dibaptis, memberi diri diserahkan, menyerahkan diri kepada Tuhan, memulai hidup yang baru. Ketika kita sudah mulai hidup yang baru, jangan kita menjadi seperti orang Israel. Dia kembali kepada kubangannya, kembali kehidupan yang lamanya, kepada kehidupan dosa yang semula. Dan firman Tuhan berkata, itu bukan lagi manusia, itu termasuk adalah sejenis. Firman Tuhan bilang apa? Yang bisa kembali kepada kubangan binatang. Saya dan saudara beda, betul? Antara manusia dengan binatang sangat jauh beda, betul? Yang memberi nama binatang siapa? Manusia. Adam. Dengan mungkin saya nggak tahu apa sudah 7.000 apa ratusan ribu atau sudah jutaan jenis hewan binatang, Adam gak sanggup memberi nama satu persatu. Masa kita disamakan dengan itu? Malu dong, betul? Saya dan saudara nggak sama dengan itu. Katakan, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah, tidak sama dengan binatang. Berarti kalau saya anak Allah, tidak akan pernah kembali kepada kehidupan. Kalaupun sudah pernah kembali, ayo mandi lagi, bersih lagi, jangan kembali kepada kubangan. Amin. Walaupun dosamu merah seperti keruisi, akan jadi putih seperti salju. Tapi nggak mudah, nggak langsung jadi seperti salju. Harus benar-benar bertobat, komitmen di hadapan Tuhan. Nggak boleh main-main. Nggak ada pertobatan setengah-setengah. Hanya capung itu yang mandi setengah, betul? Itu kalau capung ngapain? Kalau dia mandi ngapain?
Mana yang dia celupi kalau capung? Hah? Kalau dia capung itu mana yang dicelupin mana kayak? Ekornya, betul? Nggak pernah nyusap begini kalau capung mandi, ekornya doang tuh. Nah itu namanya mandi setengah-setengah itu. Nah itu namanya Kristen tomat. Itu tipe Kristen tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Tergantung moodnya, betul? Di firman Tuhan ini, saya bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Bapak Ibu, kita semua. Di akhir zaman ini, di masa-masa ini sudah ada tanda-tanda di akhir zaman. Tanda-tanda bahwa Tuhan akan segera datang. Tanda-tanda bahwa Tuhan akan segera memulihkan seluruh bumi. Ayo, berbenah diri. Jangan bilang masih lama. Anggaplah kita melakukan perubahan hari ini seakan-akan hari esok tidak ada lagi, betul? Nah itu namanya manusia yang benar. Itu orang Kristen yang benar. Melakukan perubahan hidup hari ini seakan-akan besok tidak hidup lagi. Seakan-akan tidak ada kesempatan besok lagi, hanya hari ini. Nah itu. Tapi banyak orang Kristen kan tarsok masih ada besok lagi. Nah ini namanya menunda. Oke? Sekali menunda akan terus menunda. Dan kesempatan hari ini sama besok berbeda. Saya ulang lagi. Kesempatan hari dan besok itu tidak akan pernah sama. Pengalaman kita dengan Tuhan hari ini dengan besok tidak akan pernah sama. Karena pekerjaan Tuhan, cara Tuhan, karya Tuhan terus baru, selalu baru. Coba naikkan pujian ini. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagai. Katakan sekarang ku menyembahmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Coba katakan itu janjimu dengan Tuhan, janji saya dan saudara dengan Tuhan, bahwa kesempatan yang Tuhan beri itu tidak akan pernah kembali lagi. Tuhan, saya mau ambil kesempatan ini. Saya tidak mau menjadi seperti orang Israel yang hidupnya sia-sia di tanah perjanjian, di dalam masa menuju tanah perjanjian. Jangan sampai saya sia-sia hidupnya. Perjalanan di padang gurun ini, keadaan ini, proses ini saya tidak mau sia-siakan. Karena sebentar lagi saya akan masuk ke sana. Anggaplah perjalanan kita menuju ke sana seperti di padang gurun. Tinggal berapa mil lagi, tinggal berapa jarak lagi kita akan sampai. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Bayangkan sudah berlari-lari. Pernah melihat ada satu perumpamaan orang yang menggali tanah, yang mengambil apa itu mutiara, ya. Oke, mereka menggali sama-sama, mulai menggali. Oke, yang satu dia udah dapatkan. Ketika orang lain sudah dapatkan, posisinya udah sama tempat penggaliannya, dia capek. Aduh, saya belum dapat. Dia pergi. Padahal tinggal sebentar lagi kalau dia masih kuat menggalinya, dia dapatkan mutiara lebih besar daripada orang lain dapatkan. Terkadang hidup kita seperti itu. Mukjizat itu sudah di depan mata kita, tapi karena kita lelah, karena kita tidak sabar, akhirnya apa? Kita tidak jadi dapatkan itu. Karena ketidaksabaran kita.
Saya ulang, anggaplah segala sesuatu yang kita kerjakan seperti sudah di depan mata kita, sedikit lagi. Oleh karena itu jangan terhenti di tengah jalan untuk berharap melakukan itu. Kalau kita lihat di pasal 78, ngeri, kengerian yang terjadi di bangsa bagi bangsa Mesir saat itu. Tuhan musnahkan dengan cara luar biasa, mata kepala sendiri oleh bangsa yang mereka melihat. Yang terjadi saat ini bukan hanya diceritakan lagi, betul? Saya dan saudara tentunya bukan diceritakan lagi, bukan hanya sekedar dongeng, tetapi benar nyata terjadi. Kurang lebih setahun menuju 1,5 tahun kita melihat apa yang terjadi di bangsa ini, di seluruh dunia. Maka ambil kesempatan itu. Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau pulih sepenuhnya, tidak setengah-setengah, tidak sama seperti capung yang hanya mencelupkan ekornya. Kesempatan ambil.